Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pecinta Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matlul Falah yang berbahagia, jumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya guru kita Syekh Al-Hajj Al-Faqih Al-Usuli Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Semoga kita mendapat barokah ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah ila al-Imam Jalaluddin Asyudi wa Syekhina Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Nafa'anallahu bi'ulumihi ma fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini bab yang kita kaji adalah Al-Qaidatu Sadisata Asyar Ar-Ridha Bisyai' Ridha Bima Yatawalladu Minhu. Ridha, rela, ikhlas terhadap sesuatu itu konsekuensinya, implikasinya adalah ridha terhadap dampak yang muncul dari sesuatu itu. Ketika kita sudah memutuskan untuk ridha, rela, senang terhadap sesuatu, tentu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan, pasti ada ketidaksempurnaan. Maka kita juga harus ridho bima yatawalladu minhu, dengan sesuatu yang lahir dari sesuatu yang sudah kita ridhoi. Oleh karena itu, kaidah ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa ridho terhadap sesuatu itu harus dengan pertimbangan yang benar, akurat, dan objektif. Kita memilih si A dengan pertimbangan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi keniscayaan karena setiap pilihan pasti ada resiko. Maka pilihan yang kita ambil juga mempertimbangkan resiko yang akan kita terima, resiko yang akan kita tanggung. Nah, oleh karena itu kaidah ini ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu memotivasi kita untuk berhati-hati di dalam meridhoi sesuatu, di dalam mensupport sesuatu, di dalam memilih sesuatu. Ridholah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Pilihlah sesuatu, seseorang yang dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita ridho terhadap sesuatu, kita sudah siap terhadap resikonya, maka hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi enjoy, hati kita menjadi happy. Ada totalitas dukungan yang kita berikan karena ridho yang sudah kita berikan. Misalnya dalam konteks Maulid Nabi ini, ketika kita ridho, raditu bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu bil islami dina, saya ridho, raditu billahi robba, saya ridho Allah menjadi Tuhan kami. Wa bil islami dina, saya ridho Islam menjadi agama kita, agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Raditu bil islami dina,
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Berarti kita ridho Allah menjadi Tuhan kita, Islam menjadi agama kita, dan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul kita. Ini ada resikonya. Kita harus patuh kepada perintah Allah, perintah Nabi. All out, total memperjuangkan Islam dengan jiwa dan raga, menghadapi berbagai macam resiko yang timbul. Dibenci orang lain, disisihkan orang lain, dikucilkan orang lain, bahkan Nabi dan para sahabatnya diusir, dianiaya, bahkan disiksa, dibunuh. Jadi ridho terhadap sesuatu, kita ridho kepada Allah, Kanjeng Nabi, Islam, maka kita juga ridho terhadap resiko yang akan kita terima. Kita harus all out memperjuangkan Islam bil amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa. Kita ridho untuk menerima dampak-dampak yang kurang kita senangi, dicemooh, dicaci maki, dan lain-lain. Dan kita konsisten istiqomah berada di jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam Al-Quran ada firman Allah, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, maka kita tidak punya opsi lain, tidak punya pilihan lain kecuali melakukan taat total kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kita yakin bahwa ajaran Allah dan Rasulnya adalah ajaran yang fokusnya, lokusnya, orientasinya adalah ifsya'us salam, menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, menebarkan persaudaraan, menebarkan peradaban rahmaniyah dalam bahasa guru kami, Gus kami, Kiai Haji Abdullah Umar Fayumi. Jadi ajaran Allah adalah assalam, ajaran Nabi adalah assalam, selalu membawa pesan-pesan damai, rukun, guyub, gotong royong, selalu care, peduli kepada orang lain, selalu ingin membahagiakan orang lain, selalu ingin menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Kita ridho terhadap sesuatu, maka kita ridho terhadap apa yang lahir, yang timbul dari sesuatu itu. Jadi ridho terhadap sesuatu harus dipertimbangkan dengan akurat, objektif, karena kebenaran, karena keadilan, karena kasih sayang. Maka ridho terhadap sesuatu adalah ridho terhadap pilihan yang kita ambil, sehingga kita siap dengan resiko. Ketika kita memilih bahwa ini jalan yang benar, jalan yang lurus, maka kita akan berjalan di atas jalan itu sampai ajal menjemput kita. Apapun resikonya, kita harus istiqomah, konsisten dengan jalan itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ketika kita sudah ridho terhadap Allah, misalnya terhadap Kanjeng Nabi, maka kita istiqomah, konsisten, jejek ajek di jalan ini, maka Allah akan memberikan kegembiraan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Wa qarubat minha qa'idatu al-mutawallidu min ma'dzunin fihi la athara lahu. Dekat dari kaidah ini adalah sesuatu yang lahir, al-mutawallid, dari sesuatu yang kita izini, maka tidak ada efeknya, tidak ada labetnya, tidak ada pengaruhnya, karena kita sudah memberikan izin kepada sesuatu itu. Wa min furu'iha, kira-kira apa contoh cabang dari kaidah ar-ridha bisyai'?
ridho bima yatawallad minhu atau al mutawallid mimma dzunin fih la atharalah. Ridho ahadiz zaujaini, ridhona salah satu pasangan suami istri, bi'aini sahibihi, bi'aibi sahibi, dengan cacat salah satu dari pasangan itu. Ada suami istri menikah, salah satunya tahu, oh si A ini punya cacat sesuatu, punya cacat misalnya. Sudah tahu dan sudah ridho, setelah menikah fazada ai dzalikal aib, di tafsir Mbak Yai Sahal, fazada ai dzalikal aib, cacat itu kemudian membesar, tambah, fala khiyarolahu ala sahih, maka tidak ada khiyar, khiyarul furqah, tidak ada khiyar, tidak ada opsi untuk terjadinya perceraian. Kenapa? Karena sebelum menikah masing-masing sudah tahu ada aib itu dan sudah ridho. Tadi yang saya sampaikan, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Justru pernikahan itu menjadi media untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membahagiakan, saling menutupi kelemahan masing-masing. Cacat ini bisa cacat fisik, bisa cacat non fisik. Nah, oleh karena itu di dalam Islam, orang sebelum menikah itu disunahkan untuk khidbah, nontoni, melihat secara langsung calon pasangannya, sehingga ada ridho. Oh ternyata ketika dilihat pasangannya, fisiknya sudah tahu, akhlaknya sudah tahu, kelemahan dan kelebihannya sudah tahu, sehingga tinggal ngambil keputusan. Ketika sudah oke dengan berbagai pertimbangan fakta-fakta yang ada, Anda sudah oke, sudah ridho, ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini ada cacatnya, ini ada kelebihannya, go, ready, siap untuk menikah. Nah ya sudah, masing-masing sudah tahu kekurangan dan kelemahannya, sudah punya kewajiban untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan kekompakan, dengan keguyupan, dengan saling mensupport satu dengan yang lain. Sehingga ketika cacat ini sudah diketahui dan sudah ridho, maka ketika setelah menikah kok cacat fisik misalnya itu bertambah, maka fala khiyar, tidak ada khiyar. Tidak boleh seorang suami kemudian, oh karena kamu cacat ini kemudian saya ceraikan. Tidak boleh. Karena dia sudah tahu sebelum menikah istrinya punya cacat. Begitu juga dengan istri ketika tahu suaminya punya cacat dan dia sudah ridho, dan terjadilah akad nikah, dan di dalam pernikahan ternyata cacat suaminya fazada bertambah, maka tetap tidak boleh ada khiyar. Kita tahu bahwa di dalam fikih itu ada khiyarul uyub, opsi untuk bercerai karena ada cacat fisik. Ketika sudah tahu ada cacat itu dan ridho, kemudian dilangsungkan pernikahan, maka tanggung jawabnya bukan pada furqahnya, khiyarul furqah, tetapi pada saling melengkapi, saling menyempurnakan, berusaha untuk mengobati cacat itu bersama-sama, support bareng-bareng, sehingga keluarga yang dibangun ini tidak seumur jagung, artinya hanya memenuhi kepuasan seksual tanpa ada kepuasan sosial, spiritual, kepuasan kolektif, kolegial, kepuasan rohani yang tak pernah habis kita raih. Kalau kepuasan seksual tentu ada batasnya, kepuasan spiritual, kepuasan rohani itulah yang menjadi tujuan utama manusia hidup di dunia ini. Jadi ridho ahadis zaujaini bi'aibi sahibihi fazada fala khiyar lahu ala sahih. Ketika salah satu suami istri sudah ridho terhadap aib cacat pasangannya, maka meskipun itu bertambah
cacat itu setelah menikah maka tidak ada khiyar, tidak ada khiyarul uyub, khiyarul aib, tidak ada khiyar opsi untuk bercerai gara-gara ada aib cacat fisik, karena cacat itu sudah diketahui dan sudah diridhoi, sudah menerima apa adanya. Wa minha idnul murtahin lirrahin fi darbil abdil marhun fahalaka ay mata fi darbi fala dhamana li annahu tawallada mim ma'dhunin fi kama law azina ay lirrahin fil wat'i fa ahbala. Contoh yang kedua di sini adalah ketika orang yang menerima gadean itu memberikan izin kepada yang gade, yang menggadekan sesuatu, untuk memukul budak yang digadekan. Ternyata efek dari pukulan itu, budak itu almarhun, yang namanya budak yang digadekan itu meninggal. Famata fahalakai famata, karena dipukul fala dhamana, maka rohin yang menggadekan ini tidak boleh ditempoi, tidak boleh diganti rugi, karena itu atas izin murtahin, orang yang menerima gade. Kenapa? Karena murtahin yang menerima gade itu sudah ridho kepada rohin untuk memukul budaknya, mungkin ketika budaknya sulit untuk diperintah dan lain-lain. Kama lau azina fil wat'i, begitu juga ketika murtahin yang menerima gade memberikan izin kepada rohin untuk wati kepada budak perempuan, fa'ahbala, kemudian budak perempuan itu hamil, maka tidak boleh dikasih doman, ganti rugi nggak boleh, karena dia sudah ridho memberikan izin. Jadi resikonya dia juga harus ridho, tidak boleh tidak. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, ketika memberikan ridho itu harus dengan pertimbangan yang akurat, objektif, yang benar, dengan cermat, sehingga resiko yang terjadi itu sudah dikalkulasi, sudah diantisipasi, sudah dipertimbangkan masa-masa. Wa minha tatoyyaba atau tatoyyubun qoblal ihram fasara ila maudhi'in akhar ba'dal ihram fala fidyata fi. Contoh yang lain adalah ada orang memakai minyak wangi sebelum ihram. Sebelum ihram dia pakai minyak wangi, kemudian minyak wangi ini menular kepada tempat yang lain. Melebar, berentek bahasa Jawanya, kepada tempat yang lain setelah ihram. Fala fidyata fi, maka tidak ada fidyah di sini karena dia tatoyub qoblal ihram. Kemudian setelah ihram kok misalnya hanya wangi di kaki kemudian melebar ke tangan misalnya, maka tidak ada fidyah di sini. Wa minha, salah satu contoh kaidah ridha bi syai' ridha bima yatawalladu minhu mahallul istijmar ma'fuun anhu, tempat di mana kita istinja dengan batu, jalan depan atau jalan belakang itu masuk mahallul istijmar. Tentu istinja yang utama adalah dengan batu dan air, tapi air kalau dipilih lebih utama karena air itu tuntas, tidak ada asarnya, tidak ada labet-labetnya. Nah, ketika dalam kondisi darurat misalnya sekarang orang itu istijmar, orang itu istinja dengan hajar, dengan batu atau sejenisnya, tentu masih ada asarnya, itu ma'fuun anhu, itu diampuni. Falau aroko, kemudian ketika dia selesai istinja dengan batu atau sejenisnya, kemudian dia berkeringat, fatalawwatha minhu,
fal asahu al afu, ketika berkeringat kemudian ada kotoran-kotoran itu yang timbul dari keringat itu, ya apa namanya, fal asahu al afu, maka menurut kaul yang paling sahih ya al afu, di dimaafkan, artinya najis itu dimaafkan. Ketika orang berkeringat tentu asarnya kan kelihatan, kroso itu, maka ya dimaafkan, artinya ketika orang menggunakan itu untuk sholat, untuk apa ya, sah, karena memang apa namanya, Islam memperbolehkan istinja dengan hajat, tentu dengan syarat-syarat yang ketat ya, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Tidak ada najis lain yang masuk, tidak sampai melebar, kemudian apa namanya, keluarnya itu dengan pelan-pelan dan lain-lain ya. Di dalam kitab-kitab fikih diterangkan ya, syurutul istinja bil hajar. Wa minha, contoh yang lain, lau sabaqa ma'ul madmadati awil istinsyak ila jaufihi. Lau sabaqa, ketika air berkumur dan apa ya, menyerap air ke dalam hidung ini, sabaqa, terlanjur masuk, bi ang jawaza makhrajal ma fil madmad wal khayshum fil istinsak, masuk ke dalam, melewati tempat keluarnya air atau januran hidung ini ketika menyedot itu, walam yubalik, masuk ke dalam perut, walam yubalik, tapi dalam posisi dia tidak apa ya, tidak menyedot itu atau tidak ngelek ya ketika berkumur, walam yubalik ini ai fihima lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Ketika dia berkumur biasa atau menyedot hidung ini biasa saja, tidak itu atau itu tidak batal. Bi khilafi ma idza balagha, kecuali ketika dia berkumur atau menyedot air hidung ini dengan sengaja dimasukkan, bangetake, artinya itu maka puasanya batal, li annahu tawalada mimman hiyin anhu, karena dia lahir dari sesuatu yang dilarang. Tentu yang lebih baik ketika orang puasa ya tidak usah berkumur, atau berkumur biasa-biasa saja, tapi kalau menyedot hidung ini beresiko. Jadi ketika kita berpuasa kok berkumur biasa saja, atau menghisap air ke hidung yang disunahkan itu biasa saja, ternyata ketelanjur ya air itu masuk ke dalam, asalkan prosesnya tidak mubalaghah, kita tidak keterlaluan, biasa-biasa saja, maka puasa kita tetap sah, tidak batal. Kecuali kalau kita mubalaghah fihi ma fil madmadh wal istinsyak, kita keterlaluan ketika berkumur, waktunya puasa kan lapar, kemudian haus, kemudian kok berusaha untuk memasukkan ke dalam perut, ya batal lah puasa kita itu. Wa yustasna minal qaidah, dari kaidah aridha bi syai' ridha bima yatawalladu, ini ada exception, ada pengecualian. Apa itu? Makana masyrutan bisalamatil akibah, sesuatu yang disyaratkan harus apa namanya, selamat akibatnya, tidak sampai ada efek yang membahayakan. Contohnya apa? Kador bil muallimi, ketika seorang guru memukul muridnya, wazauji, ketika seorang suami memukul istrinya, wal waliyi, ketika wali pengasuh memukul yang diasuhnya, wa ta'ziril hakim, ketika negara memberikan sanksi kepada rakyatnya yang melakukan pelanggaran, wa ikhrajil janah, ketika ada emperan rumah di pinggir dikeluarkan sedikit, wa nahwi dzalika, dan yang lain-lain. Maka
disyaratkan dalam kasus-kasus ini salamatul aqibah, harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak membawa efek yang negatif. Contohnya ketika guru memukul muridnya tentu dengan cara yang santun, yang baik, jangan sampai mengakibatkan luka misalnya, atau sampai dibawa ke rumah sakit. Karena kalau era sekarang akan berurusan dengan undang-undang, berurusan dengan kepolisian, akan dibawa ke meja pengadilan. Maka kata Imam Ghazali, seorang guru ini syarat yang utama adalah asyafaqatu 'alal muta'allimin, punya belas kasih sayang kepada murid-muridnya. Maka ketika muridnya keterlaluan tentu dengan sabar didoakan yang baik, dan ketika harus memberikan sanksi dengan sanksi yang terukur, misalnya dipukul yang terukur. Jangan sampai karena nafsu kemudian membawa akibat yang buruk yang justru membuat posisi guru itu rawan karena akan menghadapi berbagai macam sanksi yang berat ya. Begitu juga seorang suami ketika memukul istrinya dalam posisi darurat, maka dipukul dengan pukulan kasih sayang, jangan karena emosi, jangan karena dendam dan lain-lain yang sangat berbahaya. Penulis ini salah satu waktu saya wawancara dengan Mbak Yai Sahal tentang ayat wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kenapa di dalam Al-Quran ada perintah untuk memukul? Kata Mbak Yesal, itu emergency exit, jalan keluar darurat yang diberikan di dalam Islam. Tetapi memukul yang dianjurkan, seorang suami boleh memukul istrinya, daunnya Mbak Yesal itu, pertama tidak karena nafsu, bukan karena marah, emosi, dendam, bukan. Karena ajaran Islam tidak boleh didasari dengan nafsu. Yang kedua, litakdib, ingin mendidik, mengedukasi. Jadi ada aspek education, ada aspek takdibiyah, mendidik. Suami ingin mendidik istrinya. Yang ketiga, dorban ghairu mubarrih, tidak memukul yang tanpa melukai, memukul yang tanpa menyakiti, tapi memukul dengan pukulan kasih sayang pada organ-organ yang tidak membahayakan. Organ-organ yang membahayakan misalnya seperti wajah, perut, dan lain-lain. Jadi hindari organ-organ tubuh yang membahayakan. Mungkin dipukul kakinya sedikit, dipukul tangannya sedikit. Jadi bukan karena nafsu, punya motivasi untuk mendidik yang baik, dan pada tempat-tempat yang tidak beresiko, tapi tempat-tempat yang tidak pada tempat-tempat yang membahayakan, tapi pilihlah tempat-tempat yang tidak beresiko. Namun kata Mbak Yai Sahal, saya lebih suka diam, karena dengan diam itu masing-masing melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi. Suami ya introspeksi, istri ya introspeksi, sehingga ketika masing-masing introspeksi maka akan diketahui akar masalahnya apa, faktor-faktor penyebabnya apa, sehingga akan lahir solusi-solusi dalam rangka melanggengkan keluarga yang dibina. Masya Allah, itu sungguh kenangan kami yang luar biasa ya, ketika wawancara dengan beliau, dengan pandangan-pandangan keagamaan beliau yang luar biasa, inspiratif, yang edukatif, yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, solutif, dan kontekstual. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.